Abu Nawas dan kucing yang bisa bicara. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil memandangi seekor kucing belang yang terus mengikutinya sejak semalam. Kucing itu tampak berbeda dari kucing biasa. Matanya tajam, gerak-geriknya tenang, dan yang paling aneh, setiap kali Abu Nawas berbicara, kucing itu seolah mengangguk-angguk mengerti. Abu Nawas yang memang terkenal iseng dan penuh akal, mulai berpikir. Andai saja kucing ini bisa bicara, mungkin aku bisa mengajaknya bermain-main dengan raja, gumamnya sambil tersenyum penuh ide. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dengan wajah serius, ia berkata, "Wahai Baginda, hamba memiliki seekor kucing yang bisa bicara seperti manusia." Sang raja yang terkenal gemar pada hal-hal aneh dan menantang, langsung tertarik. "Benarkah itu, Abu Nawas? Jika engkau tidak bisa membuktikannya, maka hukumannya berat." Abu Nawas tetap tenang. "Tentu, Baginda. Tapi ada satu syarat, kucing itu hanya mau bicara di tempat yang tenang dan sepi. Ia sangat pemalu dan tak suka banyak orang." Raja mengangguk. Maka ditetapkanlah waktu keesokan malam, di taman kerajaan, hanya dihadiri Raja, Abu Nawas, dan penjaga setia. Saat malam tiba, Abu Nawas datang dengan kucing belang itu dalam keranjang. Ia meletakkannya di atas meja, lalu berkata dengan pelan, "Tuan kucing, sampaikan salam hormatmu pada Baginda." Kucing itu diam. Abu Nawas menatapnya tajam, lalu menyentuh pelan kepalanya. "Meong." Abu Nawas langsung berkata, "Lihat, Baginda." Dia bilang, "Salam." Raja mengernyit. "Itu cuma suara kucing biasa, Abu Nawas." Abu Nawas menghela napas. "Begini, Baginda, bahasa kucing sangat halus. Hanya orang cerdas yang bisa memahaminya. Jika Baginda tak memahami artinya, mungkin Baginda terlalu sibuk untuk mempelajari bahasa binatang." Raja tersinggung, tapi juga penasaran. "Baiklah, kalau begitu, apa katanya sekarang?" Abu Nawas menoleh ke kucing dan berkata, "Ceritakan pada Baginda apa yang terjadi di dapur istana kemarin." Kucing itu mengeong panjang. Abu Nawas langsung menimpali. Ia mengatakan bahwa ia melihat koki mencuri ayam panggang yang seharusnya disajikan untuk Baginda. Ia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Raja terkejut. Ia memanggil pengawal dan menyelidiki dapur. Ternyata benar, ayam panggang itu diganti oleh koki dengan daging sisa. Raja pun kembali ke taman dan menatap kagum pada Abu Nawas. "Sungguh menakjubkan. Kucingmu bisa menjadi mata-mata kerajaan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Baginda, terkadang kita hanya perlu memperhatikan makhluk kecil di sekitar kita. Mereka tahu lebih banyak dari yang kita kira." Sejak saat itu, Raja memerintahkan agar kucing Abu Nawas dirawat di istana. Tapi setiap malam, Abu Nawas selalu membisikkan sesuatu ke telinga kucing itu sebelum tidur. Konon, ia mengajarkan kata-kata manusia, atau barangkali, menyusun skenario baru untuk kisah berikutnya. Beberapa hari berlalu, dan kucing Abu Nawas yang kini diberi nama Si Belang telah menjadi penghuni istana yang istimewa. Setiap pagi, para pelayan kerajaan menyapanya dengan penuh hormat, bahkan ada yang diam-diam memberinya makanan istimewa agar mendapat ramalan atau laporan dari sang kucing. Namun tidak semua senang dengan ketenaran Si Belang. Para menteri mulai gelisah. Mereka merasa terganggu karena setiap laporan dari Abu Nawas, yang katanya diterjemahkan dari kucing itu, selalu mengenai kecurangan, penipuan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat istana. Banyak yang mulai dicurigai raja, dan beberapa telah dihukum. Suatu malam, 3 orang menteri datang diam-diam ke rumah Abu Nawas. Mereka membawa hadiah dan berbicara pelan. "Wahai Abu Nawas, engkau orang cerdas. Kami tidak ingin berkonflik, tapi kucingmu telah membuat posisi kami terancam." Abu Nawas menatap mereka tenang. "Lalu apa yang kalian inginkan?"
Katakan saja kepada raja bahwa kucingmu sudah kehilangan kemampuannya bicara. Atau katakan dia telah lupa bahasa manusia. Kami akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baiklah, tapi aku butuh waktu 3 hari. Kucingku harus menyelesaikan satu laporan terakhir. Para menteri setuju. Mereka pulang dengan tenang, mengira masalah akan selesai. Esok harinya, Abu Nawas menghadap raja. Baginda, hamba membawa laporan terbaru dari si belang. Tapi isinya cukup mengejutkan. Raja langsung tertarik. Katakanlah. Abu Nawas menyentuh kepala kucing itu, dan kucing mengeong 2 kali. Meong, meong. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa 3 orang menteri datang ke rumah hamba semalam. Mereka menyuap hamba agar berhenti membawa laporan dari si belang. Raja murka. Ia memanggil pengawal dan menyelidiki. Ternyata benar. Salah satu pengawal rahasia kerajaan melihat para menteri itu keluar dari rumah Abu Nawas malam-malam. Keesokan harinya, 3 menteri itu dipecat dan dihukum. Kabar ini menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Semua orang semakin percaya bahwa si belang benar-benar bisa bicara. Tapi hanya Abu Nawas yang tahu bahwa kekuatan sesungguhnya bukan pada si kucing, melainkan pada akal dan kelicinan yang dibungkus dalam kepolosan. Setelah kejadian itu, raja memerintahkan agar istana membangun paviliun khusus untuk si belang, lengkap dengan tempat tidur sutra dan penjaga pribadi. Tapi anehnya, sejak hari itu si belang tak pernah bicara lagi. Tidak ada lagi laporan, tidak ada lagi peringatan. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa kucingmu tak bicara lagi? Abu Nawas menjawab datar, karena para penjahat kini telah berhenti bicara. Maka kucing pun memilih diam. Raja termenung lama. Ia mengangguk, lalu berkata, kau benar, Abu Nawas. Kadang, diam adalah tanda bahwa semuanya sudah cukup jelas. Malam itu, Abu Nawas duduk sendiri di halaman rumahnya sambil memandangi bulan. Si belang tidur meringkuk di pangkuannya, seolah tidak pernah menjadi tokoh utama dalam kekacauan istana. Tapi dalam benaknya, Abu Nawas tahu bahwa diamnya si belang bukan akhir dari segalanya. Di dalam istana, orang-orang mulai bertanya-tanya, jika kucing itu bisa diam, apakah suatu saat ia bisa kembali berbicara? Rasa takut itu tumbuh pelan-pelan di hati para pejabat. Mereka mulai menjaga perilaku, tidak lagi menyuap, tidak lagi memotong dana kerajaan, tidak lagi berani berbicara sembarangan. Semua merasa diawasi, bukan oleh mata manusia, tapi oleh seekor kucing yang bisa melapor setiap saat. Padahal, si belang hanya seekor kucing biasa, yang bahkan tak tahu siapa itu menteri atau apa itu korupsi. Ketika efek dari ketakutan itu mulai meredam korupsi di istana, raja pun merasa heran. Abu Nawas, katanya suatu hari saat mereka duduk di taman, istana menjadi lebih damai sejak kucingmu diam. Abu Nawas tersenyum. Baginda, ketakutan pada kebenaran seringkali lebih kuat daripada kebenaran itu sendiri. Raja mengangguk, lalu bertanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Abu Nawas melirik si belang yang sedang memanjat pohon kecil di taman. Hamba akan membawa si belang berjalan-jalan ke pasar. Siapa tahu, ada pedagang curang yang ingin dikenalkan pada bahasa kucing. Dan benar saja, hari berikutnya, Abu Nawas dan si belang muncul di pasar. Ia membawa papan kecil bertuliskan, kucing ini bisa melaporkan penipuan di pasar, jangan coba berdagang curang. Para pedagang yang melihat Abu Nawas datang langsung membereskan timbangan, membuang buah busuk, dan menata ulang barang dagangan. Bahkan ada yang memotong harga karena takut dilaporkan. Seorang pemuda yang baru berjualan bertanya kepada pedagang tua di sebelahnya, apakah kucing itu benar-benar bisa bicara? Pedagang tua itu tertawa pelan. Bukan kucingnya yang harus kau takutkan, tapi lidah orang yang diselamatkan oleh kecerdasannya. Beberapa minggu kemudian, Baghdad menjadi lebih tertib. Istana aman, pasar jujur,
dan masyarakat mulai saling mengingatkan. Semua percaya bahwa kapanpun si belang bisa kembali berbicara. Kucing itu kini dianggap sebagai makhluk ajaib yang menjadi simbol kejujuran dan keadilan. Sementara itu, Abu Nawas menikmati sore-sore damai di taman istana. Setiap orang yang melihatnya lewat, tersenyum dan memberi salam. Tak ada yang tahu pasti apakah ia sedang menyusun rencana baru atau hanya menikmati ketenaran seekor kucing. Namun suatu hari, sebuah tantangan baru datang. Seorang pedagang kaya dari negeri seberang datang ke Baghdad dan mendengar kabar tentang si belang. Ia tidak percaya, mana mungkin seekor kucing bisa bicara dan melaporkan kejahatan. Katanya lantang di tengah pasar. Orang-orang memperingatkannya, tapi ia tertawa dan berkata, "Besok aku akan menyuap kucing itu. Aku ingin tahu, apakah dia bisa ditipu seperti manusia?" Berita itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tidak marah. Ia hanya berkata, kalau dia ingin bicara dengan si belang, maka biarkan si belang menjawab dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Warga berdatangan dari berbagai penjuru kota untuk menyaksikan pertemuan antara pedagang kaya dari negeri jauh dan si belang, kucing legendaris Abu Nawas. Suasana terasa tegang, namun penuh penasaran. Semua ingin tahu, apakah si belang akan bicara, atau justru rahasia besar Abu Nawas akan terbongkar. Pedagang kaya itu mengenakan jubah mewah dan membawa sekeranjang ikan segar sebagai hadiah untuk si belang. Dengan nada meremehkan, ia berkata lantang, "Aku datang bukan untuk menipu rakyat Baghdad, tapi untuk membuktikan bahwa kalian semua telah tertipu oleh seekor kucing." Abu Nawas hanya tersenyum, berdiri tenang di samping si belang yang duduk manis di atas meja kecil. "Tuan pedagang, silakan berbicara." Si belang mendengarkan. Pedagang itu mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di depan kucing. "Jika engkau benar-benar bisa bicara, maka katakan siapa yang menyuapmu hari ini." Semua mata tertuju pada si belang. Kucing itu hanya menatap ikan itu, lalu mendongak ke arah pedagang, mengeong pelan, meong. Terdengar biasa, namun Abu Nawas langsung berkata, ia berkata, "Tuan yang dermawan ini ingin menutup mulutku dengan ikan." Orang-orang tertawa, tapi pedagang itu tersinggung. "Itu hanya tafsiranmu, Abu Nawas. Itu cuma suara kucing biasa." Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Tapi begitulah cara kucing berbicara. Ia tidak menggunakan bahasa manusia. Ia menggunakan gerak, suara, dan isyarat. Dan aku hanya menjadi penerjemahnya." Pedagang itu mendengus. "Kalau begitu, aku pun bisa jadi penerjemah. Katakan bahwa sekarang, si belang menyebutku sebagai orang jujur." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tentu bisa. Tapi mari kita uji dulu kejujuranmu. Engkau datang membawa sekeranjang ikan mahal, dan berkata bahwa itu hadiah untuk kucing. Tapi sejak tadi, matamu tak henti melirik emas para pedagang. Maka izinkan si belang menafsirkan tindakanmu." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pedagang yang jeli mulai memperhatikan kereta si tamu, dan mendapati bahwa ia membawa timbangan palsu dan beberapa surat jual beli palsu dari kota asalnya. Seorang petugas pasar mendekat dan memeriksa barang-barang si pedagang. Wajahnya langsung berubah. Benar, surat-surat dagangnya palsu. Ia berniat menjual barang rusak dengan harga barang mewah. Keributan pun pecah. Pedagang itu pucat. Ia mencoba membela diri, tapi semua sudah yakin kucing itu memang tidak bicara seperti manusia. Tapi siapapun yang membohongi Abu Nawas dan si belang pasti akan ketahuan. Tak butuh suara, cukup kecerdasan dan pengamatan tajam. Raja yang mendengar kabar itu tertawa puas dari istana. Selama Abu Nawas dan kucingnya ada, keadilan akan tetap hidup di Baghdad. Setelah kejadian itu, si belang menjadi simbol kejujuran. Patung kecilnya ditempatkan di gerbang pasar dengan tulisan, "Jangan menipu di bawah pandangan kucing yang diam." Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan si belang di pundaknya. Di tengah perjalanan, seorang anak kecil bertanya, "Wahai Abu Nawas,
benarkah kucingmu bisa bicara? Abu Nawas menatap anak itu, lalu berbisik, kadang ia bicara, kadang ia diam. Tapi diamnya lebih lantang dari teriakan para penipu. Si belang mengeong pelan, lalu meringkuk di pundaknya. Dan malam itu, di bawah langit Baghdad yang tenang, seekor kucing diam-diam tetap mengawasi, dan seorang lelaki bijak tersenyum mengetahui bahwa keadilan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Cerita pun selesai.